Baik, namanya siapa? Siti Sarah Bu. NPM-nya? 11. Mana 11? 16 12 02 00 11. Oke, ujungnya 11 ya. Prodi apa? Yaud. Jelaskan teori perkembangan anak usia dini. Ada beberapa teori Bu. Yang pertama teori analisis. Teori analisis itu merupakan tuntunan Psikoanalisis. psikoanalisis. Psikoanalisis itu adalah tuntunan kepada pendidik dan anak didik yang hendak apa yang dicari Bu, misalnya konflik anak tersebut, seperti apa yang masalah terjadi kepada anak entah dari rumahnya. Teori psikososial. Ya. Teori psikososial itu kayak perkembangan emosionalnya, perkembangan motivasinya dan lain-lain. Oke, contohnya? Contohnya kayak anak sudah mampu mengerjakan sesuatu sampai menggapai sesuatu yang sudah terjadi lah Bu. Misalnya dia menggambar sudah bisa menyelesaikan sendiri, jajan sudah bisa sendiri gitu Bu. Ini untuk anak PAUD. Iya Bu. Oke, yang ketiga teori kognitif. Apa itu? Teori kognitif itu yang bisa dilihat gitu Bu ya. Oke. Dilihat dan diamati ya. Kemudian yang keempat teori? Yang keempat terakhir teori. Yang keempat dulu. Terakhir 5. Teori perilaku. Teori perilaku itu suatu kehendak atau perbuatan. Perilaku suatu kehendak atau perbuatan yang dilakukan seorang anak. Contohnya? Misalnya bentuk pasif ataupun anak yang aktif. Ya, jadi teori perilaku itu kan tindakan ya, tindakan yang di dalamnya membutuhkan aktivitas ya dari si anak ya. Nah, contohnya sudah disebut tadi. Yang terakhir teori ekologi. Oke, apa itu? Itulah Bu, yang inilah bukan yang menyambungkan antara organisme-organisme katanya Bu. Iya, itu ada hubungannya ya dengan sekelompok orang lain dan tindakan dan lingkungannya ya. Kemudian coba Anda jelaskan perkembangan anak menurut menurut hadis dan Al-Qur'an Bu kan. Sudah kami cari, yang kami dapat kan hadis sama Al-Qur'an itu sama aja dia Bu. Di situ kan ada sama. Al-Qur'an hadis. Tapi pendapatnya sama dia Bu. Intinya sama, jangan disamakan seperti kayak ayat Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati atau dari tanah. Itu yang ayat 12 Bu. Yang ayat 14 tuh kami menciptakan manusia dari air mani. Air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami jadikan daging. Daging itu kami jadikan bentuk manusia yang sempurna. Oke. Coba hafal ayatnya. Masya Allah. Kayak mana artinya saja? Kalau Anda baca artinya dapat pahala. Baca Quran berpahala kan? Ya, Bu. 1 huruf 1 pahala, 10 pahala kan? Ya, Bu. Ini harus bisa nih. Ayatnya apa ya? Bunyi ayatnya. Coba apa? Siapa yang bisa? Al-Mu'minun ayat 12. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Khalaqa walaqad khalaqnal insana min 12 sampai 14. 12 sama 14. Sulalatin min tin. Tin tangan ya. Nah, summa itu ayat 13. Satu lagi ayat 14 panjang. Summa alaqatan fa khalaqna alaqata فخلقنا المزغة عظاما
'idhaman lauman Lahman. lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara Fatabarakallah. fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu harus bisa hafal ya. Itu bagaimana dalil diciptakannya manusia. Manusia itu dari apa? Bukan dari emas. Bukan dari apa-apa. Jadi jangan sombong. Manusia itu dari tanah dan akan kembali ke tanah, kan? Nah, kemudian dia juga dari air yang hina. Ya kan? Ya, Bu. Nah, kemudian yang keempat, kognitif agama adalah kemampuan intelektual siswa berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Coba Anda jelaskan. Aspek proses berpikir ada berapa saja? Ada 6. Bu. Yang pertama, Pemahaman, pengetahuan dulu. pengetahuan, pemahaman, Penerapan, penerapan, analisis, sintesis, penelitian, evaluasi, penilaian bukan penelitian. penilaian, evaluasi. Jadi ingat ya, jadi ada 6 proses berpikir manusia. Ada yang pertama itu pengetahuan dulu. Setelah adanya pengetahuan baru ada pemahaman. Misalnya dia sudah tahu bahwa itu warna putih. Dipahamkan itu putih seperti apa. Ya, kemudian diterapkan, putih itu dicat di dinding, kemudian dianalisis. Oh, cantik juga ya. Dianalisis, kemudian disintesiskan, disimpulkan. Gimana cara menyimpulkan warna putih? Oh, di dinding kalau dicat putih nampak ruangannya lebih luas. Ya, kemudian yang terakhir dievaluasi. Oh, kayaknya nggak cocok di sini ya, warna putih. Nah, itulah yang disebut dengan proses Coba ulang Siti Sarah. Yang apanya, Bu? Proses berpikir. Proses. Yang aspeknya, Bu? Yang aspeknya ada 6. Yang pertama pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis, penilaian atau evaluasi. Oke, bagus. Selesai ya untuk Siti Sarah. Ada 6. Coba sebut Marlina aspek berpikir.